Shalom. Hal yang paling lumrah yang terjadi di dalam hidup adalah iri dan dengki. Coba saudara jauhkan sifat dengki. Kedengkian tidak akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Malahan akan mengubah hidup kita menjadi lebih buruk. Galatia 5 ayat 25-26 berkata, jikalau hidup kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ada orang yang menjatuhkan orang lain dengan cara membuat cerita yang dikarang untuk kepentingan diri sendiri, di mana cerita tersebut dibuat untuk memutarbalikkan fakta, mencari dukungan demi keunggulan semu belaka. 1 Samuel 18 ayat 8-9 berkata, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu menemukan orang yang lebih baik, lebih berprestasi, dan lebih berhasil dari kita. Jika kita tidak bisa menerima kelebihan orang lain dengan tulus hati, maka hal itu akan merusak hidup kita selama-lamanya. Amsal 14 ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati pendengki tidak pernah damai, pikiran pendengki tidak pernah bersih, dan mata pendengki tidak pernah betul-betul terpejam. Mendengki itu meletihkan dan merusak kehidupan. Ayub 5 ayat 2 berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kenapa Anda sulit berbahagia? Karena tolak ukur Anda selalu memakai nikmat orang lain. Susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Iri hati dan dengki adalah perasaan yang paling berbahaya. Tanpa sadar, kebencian akan membunuh Anda perlahan-lahan. Kejadian 37 ayat 11 berkata, maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Jadikan kesuksesan orang lain sebagai motivasi, bukan penyebab timbulnya rasa iri. Sebab iri dan dengki termasuk bilangan penyakit hati. Jika hatimu sakit, sakit pula seluruh tubuh dan hidupmu. 1 Petrus 2 ayat 1 berkata, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Lebih mudah menghancurkan gunung menjadi debu daripada menanam cinta dalam hati yang penuh kebencian dan dengki. Itu sebabnya sebelum merusak hidupmu lebih jauh, buanglah sekarang juga. Saya percaya ketika hidupmu tidak ada dengki, engkau dibebaskan, maka hidupmu akan dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.